Selamat pagi, Nak. Salam sehat untuk kita semua. Masih dengan saya, Mem Ida Sinaga. Nah, ingat ya, Nak, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada tema 8, daerah tempat tinggalku, dengan subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Muatan untuk hari ini adalah muatan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, muatan bahasa Indonesia untuk hari ini materinya adalah menjelaskan teks fiksi berdasarkan unsur-unsur pembentuknya. Nah, sebelum masuk pada unsur-unsur teks fiksi, kalian harus tahu apa itu teks fiksi. Nah, sebelum masuk ke situ, kita ulang kembali ya, Ini sebelumnya sudah pernah kalian pelajari. Teks terdiri dari dua yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah teks yang dibuat tidak berdasarkan kenyataan, tetapi khayalan, bisa berdasarkan imajinasi dan kreativitas penulis. Contohnya apa saja? Ada seperti novel, dongeng, cerpen, legenda, fabel, dan lain sebagainya. Nah, nanti itu kita jelaskan ya, Nak. Nah, yang kedua ada teks non-fiksi, yaitu teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang benar ada atau hal yang benar terjadi. Nah, contohnya seperti apa? Seperti kamus, buku ilmiah, artikel, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa arti dari teks fiksi dan contohnya. Oke, Nak, kita lanjut. Nah, dalam teks fiksi terdapat unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, yang kita bahas sekarang adalah cakupan unsur-unsur intrinsik dalam teks fiksi. Di antaranya yaitu yang pertama ada tema, yang kedua ada alur atau plot, yang ketiga ada latar atau setting, yang keempat ada sudut pandang atau point of view, yang kelima ada tokoh, yang keenam ada gaya bahasa atau majas, dan yang terakhir yang ketujuh ada amanat. Kita bahas satu-satu ya, Nak. Nah, yang pertama kita mulai dari tema. Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Kita lanjut ya, Nak. Yang kedua ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Nah, alur dalam teks fiksi atau cerita menjelaskan susunan dari rangkaian peristiwa yang terjadi di dalamnya, mulai dari peristiwa di awal cerita, permasalahan yang terjadi, hingga penyelesaian masalah dalam cerita tersebut. Ya, Nak. Nah, perlu kamu ketahui, alur ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Menjelaskan sedikit ya, Nak. Yang pertama itu alur maju. Nah, alur maju artinya menceritakan kehidupan masa sekarang menuju kehidupan di masa yang akan datang. Ya, Nak, jadi kamu menceritakan keadaan yang akan datang. Contohnya saat kamu ingin menceritakan tentang cita-cita. Nah, kalau dibilang cita-cita berarti belum terjadi karena itu adalah keinginanmu di masa yang akan datang. Nah, itu merupakan alur maju. Yang kedua ada alur mundur. Nah, alur mundur artinya kita menceritakan kehidupan di masa sekarang dan mengulang kembali kisah pada masa yang lalu. Ya, Nak. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya seperti kamu menceritakan pengalamanmu di waktu TK. Nah, di waktu TK sementara kamu sekarang sudah SD karena sudah kelas 4. Nah, berarti kamu mengulang kembali di masa yang lalu. Itulah yang disebut dengan alur mundur. Sudah mulai paham ya, Nak? Nah, yang ketiga yang terakhir adalah alur campuran. Nah, alur campuran ini merupakan gabungan dari alur maju dan juga alur mundur.
Ya nak, jadi di sini penulis menceritakan tentang kehidupan di masa sekarang menuju ke kisah yang masa akan datang dan bisa juga mengisahkan kejadian di masa yang lalu. Ya nak, jadi itulah dia alur. Kita lanjut yang ketiga, latar. Latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Nah, latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3 ya nak, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar tempat itu nak adalah tempat kejadian ya. Contohnya seperti apa? Misalnya di sekolah, di taman, di rumah sakit, dan lain sebagainya ya nak. Jadi menyebutkan suatu tempat. Nah, untuk latar waktu ini misalnya nak seperti pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari ya nak. Bisa juga seperti pukul 7 pagi. Nah, pukul 12 siang atau pukul 8 malam. Nah, itu merupakan latar waktu. Nah, yang terakhir untuk latar suasana. Nah, ini adalah menerangkan suatu kondisi atau keadaan dalam suatu cerita. Contohnya seperti apa? Seperti senang, bahagia, sedih. Nah, itu merupakan contoh dari latar suasana. Ya, nak. Kita lanjut. Yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam suatu cerita. Nah, sudut pandang ini nak, ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Menjelaskan sedikit ya nak, misalnya seperti si pengarang dalam cerita tersebut bisa melibatkan dirinya sendiri dalam ceritanya sendiri. Nah, maka itu disebut sebagai sudut pandang orang pertama. Ya nak. Nah, contoh kata kunci yang digunakan dalam cerita menggunakan kata seperti aku, saya. Nah, itu adalah contoh sudut pandang orang pertama. Untuk sudut pandang orang yang kedua, nak, biasanya digunakan kata jamak seperti orang itu, kalian, mereka. Nah, jadi ini belum jelas karena kalau dibilang mereka siapa saja itu ya. Nah, itu adalah sudut pandang orang kedua. Untuk sudut pandang orang yang ketiga, nak, pengarang membuat nama-nama pada karangannya sendiri. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti si Tono, ya nak ya. SpongeBob. Nah, dia langsung nama tokonya. Ya nak, itulah dia sudut pandang. Kita lanjut. Yang kelima ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Nah, misalnya nak, dalam cerita bawang merah, bawang putih. Nah, tokohnya siapa saja? Yaitu ada si bawang putih, ada si bawang merah. Nah, itu tokoh ya nak ya. Nah, kita lanjut yang keenam ada gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa merupakan kata-kata yang mengandung kata konotasi. Ya nak, yaitu kata-kata yang menggunakan makna kiasan. Apa itu kiasan? Nah, kiasan itu nak kata-kata yang memperhalus bahasa. Ulang ya nak, kiasan itu kata-kata yang memperhalus bahasa. Nah, bisa berupa sindiran ataupun mengejek. Contohnya seperti ini nak. Ada seorang teman sebenarnya ingin mengatakan kepada temannya bahwasanya tulisannya jelek. Tapi yang diucapkannya adalah seperti ini. Wah, cantik sekali ya tulisanmu, seperti cakar ayam. Nah, perhatikan nak, kata-kata itu adalah mengandung makna kiasan. Ya kan? Kamu tahu ya kan cakar ayam seperti apa ya? Itu artinya dia mau mengatakan bahwasanya tulisan temannya jelek. Nah, itu adalah contoh makna kiasan. Atau seperti ini nak. Wah, rapi sekali tempat ini ya, seperti kapal pecah. Tahu artinya nak ya? Itu artinya bahwasanya tempat itu sangat berantakan. Jadi dia menggunakan makna kiasan. Itu artinya ya nak ya. Kita lanjut. Ketujuh atau yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Ya nak, jadi itulah dia unsur-unsur intrinsik dalam teks fiksi. Oke. Nah, sekarang Mem akan menceritakan sebuah cerita
yaitu tentang si kancil dan buaya. Dengar dan simak baik-baik ya nak. Pada suatu hari si kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba perutnya terasa lapar. Lalu ia melihat ada banyak buah segar yang ada di seberang sungai deras. Kancil pun bingung bagaimana cara ia dapat melewati sungai untuk mendapatkan makanan. Akhirnya Kancil menemukan ide cemerlang untuk dapat menyeberangi sungai. Lalu Kancil pun memanggil seekor buaya yang tinggal di dalam sungai tersebut. "Hei buaya, keluarlah, aku punya kabar gembira." Mendengar suara Kancil, akhirnya seekor buaya keluar dan mendekati Kancil. "Ada apa Kancil, kau mengganggu tidurku?" sahut sang buaya. "Aku akan membagikan banyak daging segar untuk kalian," kata Kancil dengan wajah ceria. "Di mana daging itu?" jawab buaya dengan raut wajah puasnya. "Sepertinya dagingnya cukup banyak. Kau harus memanggil teman-temanmu untuk memakannya juga." Akhirnya buaya besar itu memanggil kawanan buaya yang lain. Setelah semua berkumpul, Kancil meminta mereka untuk berbaris rapi. "Untuk apa kami harus berbaris?" tanya sang buaya. "Aku harus menghitung berapa jumlah kalian untuk membagi daging secara merata." Kancil pun berhasil meyakinkan mereka dan buaya-buaya tersebut membuat barisan seperti membentuk sebuah jembatan. "Baik, aku akan mulai menghitung. 1, 2, 3, kata Kancil sambil menginjak satu persatu buaya melewati aliran sungai yang deras. Kancil pun berhasil menyeberangi sungai dengan melewati sekumpulan buaya itu. Setelah itu ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, sebenarnya aku tak membawa daging sedikit pun. Aku hanya ingin kalian berbaris agar aku dapat menyeberang sungai. Ternyata mudah sekali memanfaatkan kalian," kata Kancil. Sekelompok buaya tersebut akhirnya marah dan hendak memakan Kancil. Tetapi sudah terlambat, karena Kancil sudah lari menjauh dari mereka. Nah, cerita ini membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan. Nah, itulah dia nak cerita tentang Kancil dan buaya. Nah, dari cerita tersebut bisa kita temukan unsur-unsur intrinsiknya ya nak. Kita mulai dari tema. Nah, dalam cerita ini adalah seekor kancil memiliki akal yang cerdik ya nak. Kita lanjut tokoh. Nah, tokoh dalam cerita tersebut adalah sangat jelas ya nak, yaitu si kancil dan juga si buaya ya nak, itu tokoh dalam cerita tersebut. Kita lanjut yang ketiga, ada latar. Nah, latar dalam cerita tersebut adalah di dalam hutan ya nak ya, ceritanya adalah di hutan. Nah, itu merupakan latar tempat ya nak. Kita lanjut yang keempat, ada alur. Nah, alur dalam cerita tersebut adalah alur maju. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini adalah sudut pandang orang ketiga. Untuk yang terakhir ada amanat. Nah, amanat dalam cerita tersebut adalah jangan suka membohongi orang lain. Ya nak, di situ kan tadi si kelinci membohongi buaya dia kan nak. Nah, jangan suka membohongi orang lain. Nah, amanat yang lain juga bisa jangan terlalu percaya terhadap orang lain. Ya nak ya. Nah, itulah dia nak unsur-unsur yang terdapat dalam cerita si kancil dan buaya. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk contoh-contoh teks fiksi. Seperti di awal yang tadi sudah Mim sebutkan ya nak. Contoh-contoh dari teks fiksi yaitu ada cerpen, novel, legenda, cerita jenaka, saga, fabel, dan mite.
Kita jelaskan satu-satu ya nak, secara singkat. Kita mulai dari yang pertama, ada cerpen. Nah, cerpen ini merupakan kependekan dari cerita pendek, ya nak. Cerpen, cerita pendek. Cerpen berisi cerita yang memfokuskan satu tokoh pada suatu keadaan atau kejadian. Cerpen ini biasanya tersusun minimal 20.000 kata. Ya nak, yang kedua ada novel. Novel adalah karangan atau cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ya nak, cerpen juga bisa disusun dalam bentuk buku. Kita lanjut. Yang ketiga ada legenda. Legenda yaitu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya nak, misalnya seperti cerita Danau Toba, ya nak, atau Batu Gantung, ini kisah dari Parapat ya nak, atau juga cerita Batu Menangis. Nah, itu merupakan legenda ya nak. Kita lanjut. Yang keempat ada cerita jenaka. Cerita jenaka yaitu cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Ya nak ya. Ini bisa cerita yang berupa seperti stand up comedy. Oke. Kita lanjut. Kemudian ada saga atau cerita Panji. Nah, saga atau cerita Panji yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Ya, nak? Kita lanjut. Kemudian ada fabel. Nah, fabel ini nak cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Ya nak? Nah, ini bisa berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Contohnya seperti apa? Seperti cerita yang menceritakan tadi ya nak ya, si kancil dan buaya. Nah, itu tokohnya adalah berupa hewan ya nak ya. Nah, kita lanjut. Yang terakhir ada mite. Mite yaitu cerita yang mempunyai latar belakang sejarah yang dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Dianggap suci, banyak mengandung hal-hal yang ajaib dan umumnya ditokohi oleh dewa. Nah, contohnya seperti cerita tentang Nyi Roro Jonggrang, ya nak ya. Nah, itu adalah contoh dari mite. Nah, itulah dia nak contoh-contoh dari teks fiksi. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada tugas yang menjadi tugas bahasa Indonesia untuk hari ini nak. Ada 3 soal ya. Ini sebenarnya mudah sekali. Untuk soal yang pertama, pesan yang terkandung dalam sebuah cerita disebut. Yang kedua, fabel adalah. Soal yang ketiga, yang terakhir, tuliskan unsur-unsur intrinsik dalam teks fiksi. Soalnya jelas karena kerjakan dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar. Salam dari Mem.